Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Kami live selama 60 menit ke depan. Kita akan berbicara mengenai sepak bola, khususnya Timnas. Dan telah bersama saya di studio, Bung Roni Pangemanan. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bung. Ya, Lebaran sebentar lagi. nggak lama lagi ya. Ada nyanyian tuh, Lebaran sebentar lagi. Sebentar lagi. FIFA Series juga sebentar lagi. Iya. Jadi begitu, Bung. Ya kan? Jadi kita diperhadapkan pada dua event besar. Pertama adalah Lebaran, Ya, yang kedua adalah Timnas bermain. oke. Ya kan, Bung? Seminggu setelah itu. Iya. Jadi malam ini, hari ini ya nggak ada salahnya kita bahas. Karena kita sudah dengar kan, Garuda Calling katanya. 41 41 pemain. pemain. Sebenarnya sih 40 karena Miliano kan cedera. Jadi Tapi tetap ada namanya kan, Bung? ya sudah terlanjur diumumkan, tapi tetap dia sulit untuk bermain kan. Oh, Cedera betul, ACL betul. lutut kanan jadi ya agak sulit gitu. Oke, secara umum sebagai pengamat sepak bola tentunya Bung Ropan melihat nama-namanya, jumlahnya, timingnya, klub-klubnya paling banyak misalnya Persija, ya kan? Dari sini Anda melihat, Anda punya penilaian apa tentang Garuda Calling untuk dengan Coach JH yang menanganinya, Bung Ropan? Saya kira tidak ada yang terlalu istimewa menurut saya. Tidak ada Karena yang ya, istimewa. karena semua pemain ini sudah baik di level U23 sampai ke jenjang senior, itu sudah semua sudah pernah masuk keluar tim nasional. Tidak ada yang baru. Kenapa tidak istimewa? Tidak ada yang baru sama sekali yang mengejutkan. Misalnya kalau ada contoh, ada pemain yang benar-benar memang belum pernah memakai jersey timnas kan. Nah, ini sini nggak ada. Semua sudah pernah memakai jersey timnas. Baik itu U23 maupun sampai ke timnas. Iya, jadi ya memang makanya saya bilang tidak ada sesuatu yang istimewa. Saya pikir ini wajar karena situasi dan kondisi bagi John Herman itu terlalu mepet. Ketika mempersiapkan tim ini di FIFA Series, jadi tidak mau mengambil resiko. Jadi pemain-pemain yang sudah ada, yang selama ini sudah punya chemistry bermain secara bersama, baik mereka yang ada di U23 dan juga ada di level senior itu dia tidak ubah sama sekali ya mereka-mereka itu. Kalau mungkin Om Boy yang mengejutkan ya mungkin di posisi kiper. Ketika Teja tidak bisa bermain kan, Teja Paku Alam, kipernya Persib. Kan ada 5 kiper sudah diambil. Martin Pas, Emil Audero, Nadeo, Hernando dan Cahya. PCM. Betul. Saya pikir ada 6 masuk dan kemudian ada Teja di sana. Karena kan kalau bisa melihat ya dia layak untuk bisa masuk. Sebelum kita masuk ke situ, Iya, Bung, iya. kelihatannya pemanggilan ini pure benar-benar ide atau pengamatan dari Coach JH atau ada hal mungkin masukan-masukan dari pihak Saya di luar. saya pikir ini masukan dari yang ya dari BTN ya Badan Tim Nasional. Oh, bisa seperti Bisa itu. seperti itu karena kan namanya kan di sana yang menjadi pemegang di BTN itu Pak Sumarji. Pak Sumarji mantan manajer. Dan dia tahu dari awal kan baik dari zamannya pelatih STY sampai ke PK kan Pak Marji ikut di dalam. Oke. Ya. Jadi dia tahu nama-nama pemain yang mana yang bisa disodorkan oleh Jihan dan Jihan pun merekomendasi ya oke dia terima karena dia kan sudah melakukan belusukan pergi ke klub-klub yang ada di Liga Super, ke Eropa juga, bertemu dengan Kapten Jai Ises ya kan, Kevin Dix di Gladbach dan pemain-pemain di Eredivisie. Jadi saya pikir ya ini adalah ya. Iya. Kelihatannya seperti gitu ya. Karena ya sangat tidak mungkin dalam waktu 2 bulan. Dia bisa tahu semua pemain-pemainnya kan. Tidak akan. Tapi untuk mencakup tim nasional yang sudah memang beres ya dia percayakan dia tahu lah. Dengan Pak Sumarji atau BTN. Tidak ada salahnya ya dia terima aja. Oke. Dari sisi jumlah, Bu, 41 nih. Iya, terlalu ini banyak ya. Tidak kalau di tim senior mungkin STY atau PK tidak pernah melakukan ini. Memanggil sampai di atas. Paling banyak 30. Mungkin 30 paling banyak atau 27, 28 ya kan. Kalau ini 40 memang banyak sekali. Tetapi saya mengerti, saya pikir melihat mungkin bagi John Herman dia ingin melihat semua pemain kan. Karena kan dia melatih ini kan di 2 senior dan U23. Maka jangan heran kalau ada pemain-pemain U23 Cahya yang sana, yang betul. Ferrari ada di sana, Donitri, Arkan Fikri ya kan. Ada Hoki yang masuk, Adrian Wibowo yang ikut masuk, tim Hypens pun ikut dipanggil masuk. Jadi mungkin dia ingin melihat memberikan jam bermain atau bagaimana mereka lebih dekat dengan tim nasional ya saya pikir. Saya pikir pendapat itu ada benarnya, Bung. Iya. Karena banyak sekali pemain U23 banyak yang masuk di timnas ini. Iya. Apalagi tadi
Coach JH akan melatih U23. U23. Sekalian aja. Kalian aja dia Melihat mungkin akan menjadi backbone di U23. betul. Karena kan pemain-pemain ini yang nantinya Ya. untuk beberapa tahun ke depan mereka akan naik kan. Oke. Estafet untuk ke level senior. Ya. Gitu. Nah, tadi karena Bung Ropan sudah menyinggung soal posisi kiper. Nah, kita coba melihatnya dari sudut dari posisi kiper lah sekarang. Ada tadi berapa? 4 nama. 5 nama. 5 nama. Ya. Ini juga banyak sekali nih Bung Ropan. Banyak. Iya, karena 5 nama itu kan pasti kalau mengerucut misalnya ke 23 atau 25 pemain nantinya, Ya, itu mungkin hanya 3 kiper. hanya 3 kiper. Hanya 3 kiper, 2 akan gugur. 2 posisi kayaknya sudah menjadi milik. Sudah aman. Sudah aman. Saya itu sudah aman. Om Boy. Jadi kalau bicara aman di sini Martin Paes dan Emil Audero ya itu udah pasti nggak mungkin mereka gugur kan kiper-kiper utama yang bermain di klub-klub bagus kan. Ya, Di Emil dengan Cremonese, kemudian Martin Paes dengan Ajax. Jadi tinggal diperebutkan oleh Nadeo, Nando dan juga dengan Cahya untuk bisa merebut satu jatah di sana. ya. Untuk bisa masuklah di tim Ya. komposisi 23 Ya. ya pemain gitu. Ada nama Cahya nih sesuatu yang mengejutkan. Iya. Walaupun memang dia adalah kiper bagus, kiper Ya, muda di U23 untuk dia kiper muda adalah ya dia pilihan memang utama. bagus dan dia kan punya masa depan yang baik. Ya. Makanya dipersiapkan dia di U23 untuk ke depan. Cuma itu yang saya bilang tadi, kalau untuk sekarang di tahun ini Ya. memang sayang kalau tidak memanggil Teja. Nah, Gitu. Teja Bung ya. Ya. Dari sisi penampilan Ya. di Persib dengan clean sheet yang Ya. sudah hampir 15 mungkin. 15 kali clean sheet. 15 kali Iya. clean sheet. Iya. Itu statistik yang bagus tuh. Untuk musim ini luar biasa. Ya. Bahkan di atas kiper, di atas Nadeo, di atas Nando dan di atas Cahya. Kalau bisa melihat di situ kan. Kemudian kalau lihat dari sisi kemasukan hanya 13 gol kemasukan. Jadi kalau bicara musim di Liga Super saat ini, dia sebenarnya layak. Makanya agak mengagetkan kiper bagus kemudian berada di klub yang juara bertahan di liga Ya. secara back to back Ya. dan sedang memimpin klasemen sementara di Liga Super kan. Ya. Persib ada di atas. Kemudian kipernya tidak ada di dalam. Saya nggak tahu pertimbangan seperti apa yang ada sehingga nama Cahya itu nama Teja itu bisa out. Tapi bisanya memang dia harus ada Om Boy di dalam. Soal nanti dia tidak terpilih di 23 itu kan urusan belakangan. Tapi dia masuk dulu. Artinya ada bagi dia juga sebagai pemain kan dia ingin ada kerinduan bagi Teja untuk masuk di tim nasional. Ya berarti kalau dia masuk 3 nama yang berkiprah di Liga Super, salah satunya harus di take out dong, Bung. Iya. Iya dong. Iya. Atau saya bilang panggil 6 aja, kan nggak ada masalah. 42. Ya kan? 6 kiper. Iya 6 kiper untuk maksudnya untuk diseleksi kan. Kalau 2 kan sudah masuk. Yang Ya. dipilih misalnya 3. Ya. Ya berkompetisi lah dengan baik Teja, Cahya, Nando dan Nadeo untuk bisa mencari satu slot jatah masuk di kalau di di komposisi 23 pemain. Iya. Gitu. Yang penting kan sudah ada kepercayaan buat dia bahwa ketika dia tampil bagus pada musim ini, ya diberikan kesempatan buat dia. Belum tentu dia akan main bagus pada musim depan. Iya. Mumpung lagi memang peaknya lagi naik, ya dikasih Iya. kesempatan gitu. Itu saya bilang kalau dia mau terpilih itu ya urusan Coach JH yang memilih. Iya. Gitu. Kalau kita melihat kebiasaan-kebiasaan yang ada di negara-negara lain yang sepak bolanya kuat, seorang kiper yang punya statistik bagus di liga, Ya. bahkan dia pernah membawa klubnya juara di musim lalu, Ya. walaupun sekarang sedang memimpin, Ya. bisa membawa klubnya juara, layak dipilih dong. Oh pasti. Kecuali dia jelek, misalnya kebobolan 50 gol atau bagaimana. Iya. Ini kan statistik dia tuh bagus. 13 gol. Hanya 13 gol Hanya 13 gol. dan clean sheet paling banyak. Iya. 15 clean sheet. Iya. Jadi luar biasa kalau bisa dikatakan. Kalau bermain di GBLA misalnya, dia hanya kebobolan 1 kali. Lawan striker dari Borneo yang sekarang sudah pindah ke Iya. Vinicius, yang sudah pindah ke Arema. Cuma Iya. itu ketika menang 3-1. Selebihnya kan clean sheet dia. Iya. Itu yang saya pikir ini luar biasa. Kenapa tidak diberikan kesempatan? Iya. Tapi berbalik lagi ya itu tentunya ada di tangan BTN dan John Herman Iya. untuk bisa melihat. Cahya ini usianya masih 23 23. tahun, Bung. Tinggi 180. Ya. Ideal bagi Oke. seorang kiper ya. Ya. Pengalamannya di U23 juga bagus, 22 kali laga, 8 kali clean sheet. 8 ya. Tidak jelek sebenarnya ya. Tapi Tidak jelek. kalau kita compare dengan Teja. Teja, ya Iya. lebih unggul Teja. Iya. Dibandingkan bahkan dengan Nadeo dan Nando. Ya, dengan Hernando masih Teja di atas. Kalau bicara di saat ini. Iya. Tapi kalau bicara di level nasional kan Nando dan Nadeo udah sering memang masuk menjadi langganan Iya. di tim nasional untuk posisi kiper. Termasuk dengan Cahya yang di U23 kan. Iya. Tapi itu saya bilang kalau ada memang ini masukin aja Teja.
Satu. Tapi kalau sekarang kan agak sulit memang karena sudah nama-namanya sudah terlanjur diumumkan. Ya kecuali memang ada perubahan lagi, tapi saya pikir enggak. Karena posisi kiper itu sudah pasti dimiliki oleh Emil dan Martin Paes. Tinggal apakah Nadeo akan ada di dalam? Kalau atau kita Hernando? bicara kesempatan, the next kesempatan buat Teja, Bung. Bisa aja. Mungkin saja di FIFA Matchday kan ada di bulan Juni. Ya, Di antara tanggal 1 sampai 9. Kemudian Piala AFF, Asian Cup. ya. Di antara Juli Agustus itu. Nah itu kesempatan bagi John Artinya Hertman. Karena support buat Teja jangan merasa kecil hati. ya, Tapi ini juga tantangan dan ini bisa memotivasi dia karena untuk ada juga ya, kesempatan dia untuk bermain masih membela terbuka. timnas. Ya. Masih terbuka. Iya, Karena pada saat nanti Asian Cup itu Emil dan Martin Paes tidak akan bermain. betul. Karena itu bukan agenda FIFA dan Ya. pasti klubnya baik Ajax atau Cremonese betul. tidak akan memberikan izin. Ya, Sehingga peluang bagi Teja untuk masuk bersaing dengan Hernando Ari dan Nadeo dan Cahya itu terbuka untuk bisa ada di tim nasional. Ya, kita coba di Piala AFF lah. Karena di sana juga menjadi target bagi John Hertman kan ya. untuk membawa tim nasional kita menjadi juara Oke. gitu. Kalau posisi kiper dari kedua yang tadi kita sudah singgung, dua tempat itu sudah pasti menjadi milik Martin Paes dan Emil Audero. Emil. Ya. Melihat penampilan Martin Paes ini juga ada sesuatu yang tidak bagus juga ya di Ajax ya. Dia memprotes kemarin ketika kalah lawan Groningen kan. Iya, Kemudian ada Rafael van der Vaart, mantan pemain ya salah satu legend lah. iya, iya. Yang memprotes, ya kalau dia banyak protes begitu pulangkan aja deh ke Amerika lagi. Karena kan dia diambil oleh Dallas kan. Iya, Mungkin ada iya. kekecewaan dari para legend-legend Ajax untuk ini. Hmm. Tapi itu hanya suatu protes dari seorang Martin Iya. Paes yang dia melihat bahwa sebenarnya tidak mungkin kalah lawan Groningen kan. Karena Ajax secara kualitas Ajax di atas Groningen. Tapi ya itulah sepak bola kan. Tidak bisa diukur Iya, secara matematis dan Iya. biasa aja untuk membuat kejutan. Banyak kejutan-kejutan yang terjadi termasuk ketika mereka kalah. Walaupun Emil juga sekarang juga banyak kebobolan nih, Bung. Iya. Tapi kan dia dinilai sebagai kiper salah satu kiper terbaik. Ada 3 kiper terbaik di Serie A musim ini adalah dia. Banyak penyelamatan, 90 lebih penyelamatan. Ya. Dan clean sheet juga banyak. Cremonese kalau tidak ada Emil akan babak belur. Ya kan? Untung ada Emil. Makanya dia layak untuk bisa. Dan dia dapat menit bermain yang banyak. Hmm. Ya, untuk di Cremonese sehingga peluang dia untuk memperkuat Garuda tim kita di FIFA Series itu terbuka. Bukan hanya peluang, Bung. Starter. Iya, Line up peluang di untuk starter. pertandingan pertama. Untuk pertandingan pertama dia lawan Saint-Kitts. Iya. terbuka. Bung Ropan lebih memilih siapa nih kalau Saya melihat? pikir dua-duanya kan bagus. Iya. Baik Martin Paes atau dengan Emil. Itu bagus. Tapi kalau disuruh pilih satu sesuai dengan jam bermain, saya pilih Emil Audero. Ya. Mungkin saja ada yang memilih, wah bagus Martin Paes silakan. Tapi kan kita harus memilih satu. Iya. Kalau nggak Emil, ya Martin Paes. Maka kalau ditanya pilih siapa, untuk saat ini dengan jam bermain yang banyak, selalu setiap pertandingan dari pekan ke pekan dia Dia bermain selalu dengan ada di situ. dan starter lagi, Kondisi fit juga, Iya. kebugarannya. betul. Dan dia layak untuk bisa bermain. Namun semua berpulang ke JH. Iya. Yang Atau akan melihat. mungkin di 2 pertandingan itu kita nggak tahu. Kalau kita menang lawan Saint-Kitts and pertama itu, Nevis. kita akan ketemu Bulgaria, Bulgaria, atau Kepulauan Salomon. Kepulauan Solomon. Iya, Dari situ bisa Bergantian. dua-duanya dimainkan di situ. Bisa saja. Oke. Kalau antara Nadeo dengan Hernando, Bung. iya. Ya kan? Posisi 3 sekarang Iya. Borneo, Bung ya. Borneo di 2 sekarang. Di 2 naik. sekarang. Iya. Artinya memang penampilan dari Nadeo ini konsisten, Bung. Iya, kalau dipilih pada musim ini melihat dari statistiknya, Nadeo mungkin akan masuk. Kalau dipilih 3. Ya, bukan berarti Hernando nggak bagus atau Cahya nggak bagus. Iya, betul, tapi kan betul. ini harus memilih. Iya. Ya, Hernando juga bagus sebagai penjaga gawang. Tapi kan saat ini ada di atas Nadeo. Jadi kalau mau 3 mungkin ya tidak ada salah kalau Nadeo yang dipilih oleh Coach JH. Coach JH akan melihat. Tapi juga bisa ada kejutan. Tiba-tiba Cahya yang dipilih kan. Oh, kita nggak tahu. bisa juga. Bisa juga. Untuk memberikan kesempatan buat dia ya, belajar banyak dengan tim yang lebih senior. Iya. Ya, untuk Iya. ambil Alasan dari itu sisi bisa, Bung. pengetahuan Iya. dari dia situ untuk bersama-sama dididik oleh Emil dan juga dengan Martin Paes. Bukan tidak mungkin Cahya yang didorong. Iya. Ya. Karena agenda U23 di tahun ini apa, Bung? Yang paling dekat? Ya sebenarnya kan ada Asian Games Asian di Games. Nagoya San. Cuma kan nggak bisa ikut. Kita nggak ikut. Kita nggak ikut di sana. Memang sangat disayangkan memang. Iya. Ketika AFC memilih untuk ambil di kemarin dengan kualifikasi di Piala Asia kemarin yang kita tidak lolos. Tapi tidak mengapa. Tetap bagi John Herman dia mempersiapkan tim ini dengan baik karena U23 juga penting untuk ke depan paling tidak untuk bisa menatap juga di 2027 kan. Sekarang dia fokus aja di tim senior dulu untuk melihat karena agendanya kan padat dengan tim senior dan itu akan menjadi bahan evaluasi dia sampai di Piala Asia Oke. 2027. Nah, kita
kita stop untuk posisi kiper. Ya. Tadi saya tangkap poin yang penting banget buat Teja, jangan berkecil hati. Jangan iya dong. Karena setelah ini pun ada kesempatan juga untuk bermain di next event ya Bung ya. Iya, apalagi dia mampu membawa Persib juara misalnya, ya kan? Untuk ketiga kali. Ya. Nah, itu pasti peluang dia sangat besar gitu loh. Oke. Ya. Bung Ropan, kita break dulu. Oke. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Sportcast Nusantara TV. Masih di Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan. Ya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Hadir juga malam hari ini. Emang agak Akhirnya macet datang ya, juga. Jakarta. Dari macet Tangerang ke sini. Jauh. Kita perkenalkan langsung Coach Francis. Apa kabar, Fulf? Baik, Om. Wih, kelihatan nih. Coach Francis ini terakhir melatih di Banyuwangi ya? Banyuwangi. Banyuwangi. Iya, di Liga 4. Jadi kalau kita bicara timnas, jadi pas kali ini. Iya. Ya kan? Coach Francis ini kan mantan timnas. Iya. Ya kan? Ikut Piala Asia juga kan. Nah, bisa melihat secara jernih nih, melihat pemain-pemain yang dipanggil 41 kan? 41. 41. Gelandang. Jadi coba kita bahas lagi kan ya. Iya. Dari kacamata coach ini. Secara umum coach melihatnya seperti apa? Kebanyakan kah? Ya, Atau memang ini tepat? dengan waktu yang singkat saya rasa ini terlalu banyak ya. Karena dia akan mempersiapkan tim karena pemilihannya kan nanti ketika ada FIFA Series ini kan yang paling dekat ini. Pertandingan FIFA Series dengan 3 game ya. Lawan Kepulauan Salomo, Bulgaria sama Saint Kitts itu. Tapi dua negara itu yang Saint Kitts sama Salomo kan ranking FIFA-nya di bawah kita. Cuma Bulgaria aja yang di bawah 100 kan itu. Ya saya kira oke, dari pemain-pemain yang dipanggil saya rasa 90% ya terbaik di yang ada, yang kita punya. Iya, tapi termasuk yang dipanggil yang bermain di Liga Super. Iya. Saya kira itu dari Liga Super itu pemain-pemain yang ada ya yang itu. Situasi 40 orang yang dipanggil secara personal. Bung Francis juga pernah ngalami ini. Ya, pemanggilan yang lebih dari lebih yang diatur. Dan posisi seperti ini biasanya pemain seperti apa? Ini yang sebenarnya kita harus kasih tahu nih ke pemirsa sebagai mantan pemain. Kompetitif banget ini, harus memang benar-benar harus menunjukkan performa yang terbaik. Karena pasti kan di latihan head coach akan melihat pemain-pemain yang baru ataupun yang biasa udah bermain di tim nasional sebelumnya. Ya, jadi memang pemain-pemain ini harus memang fight, harus menunjukkan performa yang terbaik harus dia tunjukkan agar head coach bisa jatuh hati ke pemain-pemain itu. Ini di Bali kan Bung Ropan ya? Nanti trainingnya. Tadi saya coba berbicara dengan Ketua BTN Pak Marji untuk memastikan aja apakah ini memang akan ada training camp di Bali, karena sebelumnya kan John Herman ingin ke Bali. Tapi Pak Marji bilang akhirnya enggak, dibatalkan. Mereka di Jakarta aja. Karena kan persiapan di Lebaran. Jadi walaupun mungkin kompetisi akan berakhir di sementara ini akan break di tanggal 15 setelah Persib dan Borneo bermain pertandingan tunda itu. Nah, kan menghadapi Lebaran, Boy. Jadi setelah Lebaran aja baru TC dimulai. Dan itu di Jakarta. Jadi tidak mengambil pemain harus pergi ke Bali. Jadi ini keterangan yang saya dapat tadi. Makanya saya ingin memastikan sebelum ke sini, saya pastikan dulu ke beliau dan beliau memang di Jakarta aja. Jadi ini satu info yang bagus lah buat para netizen penggemar sepak bola timnas kita, bahwa bisa lihat juga langsung. Bisa lihat juga kan. Saya pikir ini bagus. Kenapa? Bagi pemain-pemain juga diaspora yang bermain di luar Jais dan kawan-kawan. Tidak terlalu jauh ya. Ya mereka kan nggak perlu ke sana. Kan kompetisi di sana itu akan berakhir tanggal 22. Berarti mereka baru jalan 23. Tidak punya waktu yang pas, main tanggal 27 lawan Saint Kitts. Sehingga ya mereka akan berkumpul di Jakarta. Daripada harus ke Bali, jadi mungkin itu pemikiran jalan keluar dari BTN bersama dengan John Herman tentunya. Yang satu pikiran bahwa lebih baik itu di Jakarta aja. Persiapan itu di Jakarta. Ya, saya pikir itu. Ini menarik tadi apa yang dikatakan bahwa harus benar-benar itu kompetitif. Iya, kompetitif. Iya kan? Di sektor gelandang, di pertahanan, kiper dan juga penyerang ini kompetitif. Jadi bukan berarti pemain yang punya nama bisa dengan mudah
menjadi pilihan utama, betul tidak? Oh iya, benar itu. Karena kalau kita lihat filosofi yang dia bangun ini sebelumnya di Kanada, kan hampir sama juga kan. Kanada itu banyak pemain-pemain dari luar gitu. Betul. Dari Inggris, Scotland, apa semua. Dia pingin, oke, kamu punya nama, tapi kamu harus tunjukkan. Ya. Betul itu. Kamu harus tunjukkan. Iya. Ya. Sehingga dia bisa jatuh hati ke pemain yang memang yang dia panggil ini. Oke, Bung Ropan, Ya. kita bahas defense ya. Ini yang menarik, Elkan Bagot kembali ke timnas. Ini ditunggu-tunggu juga. Setelah 2 tahun ya. Setelah 2 tahun. Iya. Kalau nggak salah 2024. 24 Piala Asia di Qatar. Piala Asia. 16 Januari main lawan Australia. Iya. Terakhir dia. Bahkan, Ini suntikan yang luar biasa buat lini pertahanan kita dengan masuknya Elkan Bagot. Tinggi 190. Iya. Saya pikir ketika nama-nama itu keluar dan saya melihat bahwa ada nama Elkan Bagot yang ada di sana, saya juga agak kaget. Karena sebelum ini kan dia agak menolak kan. Oh iya. Menolak baik di STY waktu itu kan. Setelah terakhir mau coba diambil di U23 yang ke semifinal untuk masuk ke Olimpiade. Dan juga sampai di PK coba karena dia lebih fokus, dia bilang untuk bersama dengan Ipswich. Klubnya untuk bermain. Tapi saat ini mungkin ada pembicaraan khusus dari, jam bermain di Ipswich dia cukup banyak. dan kayaknya enggak terlalu. Enggak dapat itu. Dan JH karena dia orang Inggris Om Boy ya. Jadi mungkin dia bisa berbicara dengan baik dengan Elkan Bagot sehingga meyakinkan Elkan Bagot mampu merayu Bagot itu kembali lagi nggak gampang ya. Akhirnya kan dia bisa ambil itu dan Elkan datang, banyak juga nih tunggu-tunggu. Masyarakat ingin melihat Elkan Bagot. Dan bagus. Ketika dia datang akan lebih seksi di belakang kan. Oh iya betul. Iya dong. Di belakang itu persaingan itu luar biasa. Ada 3 menara persaingan itu. yang positif. Iya. Karena ada tantangan bagi Rizky Ridho, bagi Justin Hapner. Kalau Jai Isa sebagai kapten pastikan main. Ada tantangan juga bagi Jordi, bagi Kevin Dix yang bisa bermain di center back atau back tengah kan. Dengan ada dia kan itu enak. Jadi opsi bagi JH untuk bisa melakukan rotasi juga bagus. Ketika ada yang kena akumulasi atau cedera ya di back tengah ya, pasti akan banyak. Oke. Coach, mungkin 2 tahun tidak ada di timnas, lalu kembali lagi ke timnas. Ada pengaruh psikologis, tapi karena teman semua, jadi dengan mudah mungkin Bagot untuk lagi bergabung bermain. Saya kira lagi. Kalau kita lihat dia ada di mana sekarang, ada di Inggris, di Ipswich. Kita tahu sepak bola levelnya di sana kan kita tahu bahwa sangat tinggi kan. Dan kalaupun dia jarang bermain di sana, saya kira bukan berarti kualitasnya menurun. Betul. Saya rasa karena itu level sepak bola di Inggris itu ada di atas kita. Jadi saya yakin dia bisa beradaptasi cepat dengan teman-temannya dia yang ada sekarang. Dia pernah ada bersama Rizky Ridho, Ferrari, ya kan, Sandy Walsh, semuanya dia sudah pernah bermain di sana, ya kan. Bung Ropan, kalau pilihannya sekarang, ini kan menarik nih, Coach JH bisa banyak sekali pilihan dengan skema apapun, 3 belakang, 4 belakang, ini semua siap. Terutama double center back-nya. Iya. Kalau yang tidak tergantikan kan pasti Jai Isas. Karena dia kapten kan. Betul. Jadi sekarang pilihannya yang menarik adalah JH mau main dengan pola seperti apa? 3-4-3 kah? Atau pakai flat 4 back di belakang? Ya kan itu yang menarik. Kalau dengan 3 back misalnya, siapa yang mendampingi Jai Isas? Selama ini kan baik dari zaman STY ke PK itu kan ada Justin Hapner sama Ridho kan. Yang mendampingi itu. Ya kemudian PK juga coba memainkan kemarin di putaran keempat. Di Arab Saudi dengan Kevin Dix bermain di sana. Ketika ada 2 back. Bisa untuk bermain. Baru Ridho ditampilkan lawan Irak. Jadi banyak opsi memang. Dan saya ingin menanti ketika bermain dengan 4 back. Kemudian ada 2 menara kembar di belakang Jai Isas dan Elkan Bagot. Itu kan yang saya tunggu. Berarti kalau 4 back bisa aja Kevin Dix bergeser ke kanan dan Calvin Verdong di kiri. Itu dengan 2 back gitu. Coach, kalau melihat kebiasaan kita, kebiasaan yang positif ya, zamannya STI yang selalu pakai 3 back, PK mencoba 4 back, ya kita katakan gagal, ya kan? Ternyata kita tidak mampu. Kembali lagi ke 3 back misalnya ya, menurut Coach Prancis, siapa yang kira-kira paling pas untuk diturunkan pertama melawan Senkes itu? Dengan masuknya ada Elkan Bagot. Menarik ini. Iya kalau kita mau lihat filosofi dari Coach J kan itu, bahwa dia selalu memainkan dengan 3 back sama ini kan. 3-4-3 atau 3-4-2-1. Saya rasa untuk 3 back itu mungkin ada Jai, Hapner, Rizky Ridho. Rizky Ridho. Iya, karena Rizky Ridho luar biasa kalau menurut saya.
kualitasnya sebanding dengan pemain-pemain diaspora yang bermain di luar Tidak negeri. ada perbedaan dia dengan Iya, Itses pun. iya, tidak ada Tipis-tipis lah ya. Iya. 11-12 lah ya. Berarti tadi Itses, Rido sama Hafner. Hafner, Bung. Hafner memang lagi picknya bagus ini. Iya, di Fortuna Sittard memang dia lagi bagus. Iya. Bahkan sudah membuat 2 gol. Dan saya tidak terkejut kalau memang tiga nama itu yang masuk kan. Iya. Karena mereka sudah saling bermain. Iya. Ya di sebelumnya zaman STY kan udah dipasang terus ya bermain dan sudah dapat chemistry yang oke. Iya. Dan mereka hanya gagal kebobolan di Senayan ketika lawan Jepang. Lawan Australia mereka clean sheet bagus. Iya. Lawan Bahrain, lawan Cina juga bagus. Termasuk lawan Arab kan menang Iya. di GBK. Jadi kalau 3 itu sudah pasti oke. Iya. Ya. Cuma kan yang kita menantikan dengan Elkan Bagot datang. Iya. Itu menjadi bisa saja di sana ya kalau ada memang ada rotasi bisa Jai Ises, Elkan Bagot dan Kevin Dix. Bisa juga. Bisa juga. Itu alternatif. Alternatif, Ya. misalnya. Tapi kalau mau cari memang aman yang sudah punya chemistry ya apa yang buat oleh Enal bilang ya wajar. Nah, ini coach mengenai ya sebagai pemain dari misalnya dari U23 masuk ke timnas senior. Itu kan sorotan tuntutannya besar Iya, sekali. iya. Nah, kita bersyukur ada Doni, ada Fatur Rahman yang masuk Iya, untuk wajar. posisi defense. Ya, Anda melihatnya bagaimana dengan 2 pemain muda kita ini? Iya, secara kualitas ya mereka punya kemampuan untuk ada di tim ini. Punya kemampuan. Iya, punya kemampuan. Iya. Kita lihat Fajar ketika dia di Borneo dan sekarang dia mendapat tempat di Persija ya setelah Rio Fahmi pergi. Dan si Doni Tri juga kita lihat bermain terus. Iya. Jadi starter di Dapat Persija. Iya. jam main yang Dan penuh dia terus punya kemampuan untuk go and down. ya. Karena Ya. punya kekuatan fisik serta teknik yang baik. Dan kaki kirinya. Kaki kiri untuk crossing. Oke, coach, Bung Ropan kita break lagi Ya. ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama Bung Ropan dan Coach Francis. Bung Ropan, Iya. Doni, Fajar, Fatur Rahman. Wah, posisinya memang posisi yang sudah diisi oleh 2 pemain kelas berat di sini. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi Iya nggak dong, apa-apa. Ini bagus. satu apresiasi buat pemain muda kita ini. Iya, dan pasti mereka senang kan. Ketika mereka dipanggil, mereka juga tidak menduga kan. Ini kan level senior. Iya. Mereka bagus di 2-3. Iya. Ketika mereka diberi kesempatan, tentunya disambut Iya. dengan baik oleh Doni dan juga dengan Fajar Fatur Rahman. Pasti mereka tahu bahwa persaingan di 2 posisi fullback ini kan Ini ya mereka fullback. fullback. Ya. Mereka fullback. Fatur Rahman akan di kanan. Ya kalau ada di sana ada Sandy Walsh, ada juga dengan Kevin Dix kan. Itu agak memang berat untuk bisa dapat satu tempat di sana. Apalagi di kiri ada Verdong, ada Dean James. Iya. Ya, untung Sain Patinama tidak dipanggil karena kan sedang menjalani hukuman bersama dengan Tom Haye kan Iya. lawan Irak waktu di putaran keempat. Jadi memang persaingannya itu ketat. Tapi kalau ketika mereka ada di dalam list untuk pemanggilan itu bagus buat mereka. Iya. Bisa bersama-sama dengan tim senior kan. Karena mereka ini dipersiapkan untuk ke depan. Iya. Saya mau tanya ke Coach Francis. Dulu waktu baru masuk di timnas, siapa posisinya gelandang bertahan ya? Iya, gelandang serang. Gelandang serang. Iya, box. Itu pada waktu itu ada nama siapa yang Anda harus backup? Di situ ada Roni Wabia. Oh. Iya, ada Krisya Rangga. Oh, pemain-pemain teknik Iya, tinggi semua. ada ini. Marjuki Badriawan, ada Bima Sakti. Ada Bima di Sakti situ. situ juga ya. Iya. Sebagai pemain muda pada waktu itu ya Ya, udah kita bersaing Iya aja keluar. ya kita harapkan Doni sama Fajar juga seperti begitu Ya, sih. dia starter lawan Kuwait pertama langsung starter dia. Iya. Waktu lawan Kuwait. Kuwait. Yang Widodo salto itu kan. Iya. Iya. Nah, posisi kiri berarti milik Verdong ya, Bung ya. Kita semua orang juga udah tahu nih posisi kiri flank ya. Kalau bicara di kiri kan itu kan posisinya Verdong benar kan. Iya. Tapi kita nggak tahu kalau coach dia misalnya merotasi dia untuk dia didorong ketika Tom Haye nggak ada kan mungkin Verdong bermain di posisi itu bersama Iya, dengan iya. Joe Pelupesi. Iya. Berarti sisi kiri ini kan ya masih ada Dean James sih. Di James. Yang bisa Iya. bermain di sana. Ada Eliano juga. Ya, Eliano Reinders bisa bermain di Iya. sana juga. Kiri dan kanan Eliano kan. Iya. Jangan lupa Boy, ada pemain muda satu yang bisa bermain di situ. Om Boy pasti tahu itu. Yang bermain di FC Emmen. Tim. Ya, Tim Tim kayak- Havens. Oh iya. Oh Masih iya. muda 20 tahun. Naturalnya dia adalah flank. Flank, back kiri, fullback dia. fullback. Ya. Dan ini menarik bagi JH. Kenapa menarik saya bilang? Selain kita bicara dengan Elkan Bagot yang sekarang datang lagi setelah 2 tahun, tim Havens juga kan
Sudah naturalisasi nggak pernah ikut bermain. Terakhir di SEA Games dipanggil juga dia nggak bisa datang kan. Iya. Untuk main di tim nasional belum pernah. Nah, Iya. nah sekarang kok dia JH ada, dia datang. Jadi memang bagus. Dan anak ini dipersiapkan untuk U23 oleh Coach JH. Karena usianya kan masih 20. 20 tahun. Iya. So, ini bagus, talenta yang bagus. Ya, gitu. Waduh, ini padat juga ya di sektor kiri ini ya. Padat. Iya. Memang di tiap posisi itu ada 2-3 pemain yang mereka harus bersaing pemanggilan ini. Tapi memang bagusnya itu mereka akan kompetitif di dalam. Iya. Ya dengan banyaknya Ya pemain. proses belajar buat Fatur Rahman dan Doni ya. Iya. Bagaimana Verdong memberikan tipsnya kepada Doni kan sebagai seorang flank kiri kan ya. Nah, posisi Haye yang pasti tidak ada sekarang ini. Kalau sebagai gelandang nih, Anda melihatnya pincang nggak kita nanti? Atau ada alternatif skema yang berbeda yang juga tidak kalah menariknya walaupun tanpa Haye? Ya saya setuju sama Om Ropan. Ya bisa aja Verdong ada di situ. Karena sudah pernah kan Verdong main di situ. Bisa, Ataupun main di 3 back dia sudah pernah. Udah pernah. Iya. Iya. Tapi di gelandang bertahan di double six itu dia pernah sama Joe Pelupesi. Dan saya kira untuk posisi kiri banyak alternatif kan kalau umpamanya Verdong masuk di Di gelandang. gelandang situ. Dan di kiri pasti banyak alternatif. Ada Jordi Amat, Bung Ropan, jangan lupa. Dia juga beberapa kali sekarang dipasang oleh coach Persija, Iya, Mauro ada Sousa. di gelandang. Iya, benar. Iya. Kemarin dia dipasang di Dan gelandang kan visi bagus. dia bermain. Dan bikin gol kemarin dia. Ya kan Sempat bikin visi gol. bermain, pengalaman, Iya. skill, dan passingnya juga bagus, Bung. Iya. Sangat pengalaman lah. Di reading the game-nya dia bagus. Nah, kalau bersaing di belakang agak sulit buat dia sekarang. Betul. Untuk bisa mengalahkan Rido, mengalahkan nggak Justin mungkin. Hubner, Iya, kayak Ises iya. kan, apalagi akan Bagot datang kan. Paling cocok memang dia sekarang bermain lebih ke depan sedikit untuk gelandang bertahan bersama dengan Iya, Joe Joe Pelupesi. Pelupesi. Dan itu cocok saya pikir dipakai untuk melawan Bulgaria. Bulgaria yang sangat Kenapa, Bung? karena dengan postur yang tinggi, yang punya Oke. gaya Eropa Timur yang fisik Iya, yang iya, keras, yang iya, bagus. iya. Kita punya pemain yang bisa memutus bola sebelum masuk ke kotak penalti ya, Jordi. Iya. Yang bagus dalam bertahan kan. Iya. Kalau lawan Saint Kitts kita butuh pemain-pemain yang lebih, Iya. lebih menyerang gitu loh. Kamu Coach. harus menang. Saya juga happy dengan pemanggilan Ezra. Posisinya kan hampir sama dengan coach ya. Dia sih Bukan lebih serang. banyak main dari luar untuk masuk ke dalam. Iya. Dan penampilan Ezra memang di Kediri lagi Bagus. bagus dengan 9 assist, 6 Iya. gol. Iya. 6 Buat gol. seorang gelandang Iya. serang Iya. yang posisinya hampir sama dengan Hampir coach sama. juga, Iya, itu produktif ya. sangat produktif. Iya. Apa kelebihan Ezra yang Anda lihat selama ini? Ezra bukan pemain yang cepat. Bukan Iya, bukan pemain yang mau lari daerah, tapi dia pemain yang kontrol daerah Berarti serta kontrol bola. open play-nya bagus. Yes, iya. Bola matinya Seperti juga itu. bagus. Bola mati juga bagus. Jadi lengkap Bung Ropan. Kalau Ezra pun lolos di 23 pemain nanti, Bung. Saya suka dia lolos. Iya. Di 23 dia mesti lolos. Usia juga tidak terlalu sampai belum 30 Iya, dia. belum. Masih 26 Masih 28. bagus. Iya. Dan kita kan perlu dengan data dia 9 assist itu kan sudah membuktikan bahwa Iya. ini pemain yang bagus untuk dimainkan, memberikan assist kepada Ole Romani Iya. Iya. di depan. Karena kan Ole butuh umpan-umpan dari pemain yang ada di second line untuk bisa masuk, dan ada Ezra di sana. Jadi pas kalau dia bisa bermain. Ya semoga memang Coach JH bisa melihat dia sesuai dengan performa dia yang bagus di Liga Super saat ini dengan bersama dengan Kediri, dan dia ada di 23 pemain. Kalau 3-4-3 Ezra posisinya di mana, Bung? Bisa bermain, bisa Duet bermain. dengan Pelupesi atau Oh enggak, berada di mungkin- salah satu 3 depan? Iya, di Iya. depan kayaknya. Mungkin membiarkan Ole yang bermain gak sendiri depan, dua di belakang Ole. Iya. Ya. Hmm. Ya tadinya kalau Miliano aja mungkin Miliano sana bisa sama Ezra. Iya. Tapi sekarang kan mungkin bisa kayak Ezra di sana atau salah satu lah. Yakob Iya. atau Witan atau siapapun. Iya, Atau Kakariki Kambuaya Iya. yang bisa masuk di situ. Itu Egi. Atau Egi kan. Ada banyak pilihan yang bisa Banyak pilihan, iya. dilihat oleh JH. Gitu. Tapi dia masih main. Tapi memang kalau kita Coach JH pakai 3, memang di depan itu di double 10 itu atau kita main dengan 7-11, pasti pemainnya akan berbeda. Ketika dia mau bermain melebar dari winger, Iya. pasti karakter yang dia pilih pasti beda. Karena Siapa yang cocok kalau seperti kalau di gitu? situ kan ada Ragnar. Ragnar Ormang. Ragnar. Kalau Oke, Ragnar bagus, Ragnar. ya. Ya, Iya. di kiri. Kalau di kiri. Di kanan sebenarnya Yakob, harus Yakob. ada itu. Miliano. Iya, tapi Ya, Yakob juga ada kan? iya ada Yakob. Yakob. Tapi kalau dia mau bermain di dalam ada Egi, bisa Ezra. Oh, artinya dia
Iya, Pemainnya tergantung dia mau bermain bisa melebar. pegang bola. Iya, itu. Ya kan? Iya. Bisa pegang Bisa bola, pegang bisa bola. delay, bisa passing, bisa through pass. Iya. Egy punya itu, Bu. Egy punya, Witan punya. Egy Iya. punya, Witan Iya, punya. punya itu. Tapi jam bermain yang kurang buat Witan ya, Bung. Iya, Iya. itu. Tapi kan Menerobos Persija dengan satu line up yang kuat seperti ini agak susah ya. iya, cuma kan mereka punya jam bermain punya pengalaman lah untuk kalau bicara di tim nasional kan. Orang ingin melihat kombinasi ini bermain lagi, misalnya Witan sama Egy bermain di belakang Oleh. Kan wah, orang kaget juga kan. Iya. Bagus juga ini kalau bisa ada. Iya. Tapi ya semua kembali ke Coach JH lah. Coach Iya. Victor Detan. Ini Victor juga Detan. Anak muda Anak ini. muda. Iya. Itu. Iya. star baru lagi nih dari Satu-satunya PSM wakil dari ini. PSM. Iya. Ya tipe bermainnya seperti Yakob ya. Dari sisi Dari flank. Iya, flank. Untuk selalu lari ke daerah. Umurnya masih 21 20 Iya, tahun. masih muda. Dan dia akan diandalkan juga oleh Coach JH untuk di U23 kan. Jadi Iya. memang banyak pemain-pemain sekarang yang masuk, itu salah satu pemikiran JH untuk bisa mematangkan mereka masuk di U23. Iya, benar. Untuk ke depan. Dan Victor Detan saya pikir dia harus bisa menyambut dengan syukur ini. Iya. Bahwa dia kok tiba-tiba masuk untuk ada di tim senior loh ini. Bukan tim U23 loh. Iya. Ini di level yang di atas dan nama dia itu masuk. Terus saya bilang ini satu hal yang Iya. mungkin bagi dia terkejut juga ketika dia ada pemanggilan bahwa dia masuk, kan dia tidak menyangka. Kalau mungkinnya dipanggil cuma 30 pastinya nggak ada nama dia. Iya. Iya. Tetapi karena ini 40 atau sampai 41 muncullah nama dia. Oke. Sehingga ini harus dimanfaatkan dengan baik buat dia untuk belajar banyak Iya, iya. bersama dengan pemain-pemain yang ada. Oke. Kita break lagi, Ya. Bung Ropan, Coach. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Anda masih di Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan dan Coach. Barisan penyerang. Iya, Nah. hebat, pertahanan hebat, gelandang bagus. Tapi penyerangnya mandul, percuma. Ya kan? Justru ini menjadi pekerjaan rumah yang besar. Iya. Dari sejak STY mungkin. Iya, sampai Iya PK. kan? Sampai PK. Nah sekarang kembali lagi banyak persoalan juga di sini, Bung Ropan. Kita belum Ya. menemukan striker nomor 9. Walaupun dalam pemanggilan itu selain oleh Romani kan masih ada Ramadan Sananta yang dipanggil, Iya, ada iya. Hoki Caraka juga Ya. masuk di dalam ya, kita bisa melihat itu. Kemudian ada Mauro Silstra namanya tercatat, ada Jens Raven Iya. juga ikut dalam. Tapi kan kalau melihat dari mereka-mereka ini hanya oleh Romani yang paling pas, yang paling mapan untuk bermain di senior. Ya. Ya, tentunya ini menjadi PR juga bagi Sebagai ujung PSSI. tombak. Iya. Ya sebagai ujung tombak ya. Ya. Kalau sampai oleh bermasalah misalnya, siapa yang akan ada di sana? Itu kan walaupun saya bilang tadi ada nama-nama itu, ada Hoki kan, ada Raven, Iya, ada iya. Silstra. Nah ini yang harus dicari memang, dan baru-baru ini terdengar bahwa akan ada sementara berproses untuk dinaturalisasi satu nama dari dua. Dua ya, Om. Dari dua, satu nama yang sedang berproses untuk strikers. Kita nggak tahu siapa namanya, tapi saya lebih feeling, saya udah bicara dengan Om Boy, Densan Bergen yang akan Den Sambargan. yang ada di Venlo, VVV Venlo. Iya. Nah dia mungkin akan masuk. Nah, dia nomor 9. Bagus. Iya. Sejauh ini ada 6 gol Oh dia kasta kedua di Belanda ya? Iya. Di Masih VVV muda. Venlo, masih muda ya. Dan dari 26 pertandingan ada 6 gol dia bikin sejauh ini. Di musim ini. Iya. Jadi saya pikir kalau memang benar, ya kalau Iya. benar memang dia, saya pikir bagus untuk menjadi pendamping bagi Ole Romani. Tapi Itu kan for the tapi next. kan itu kan nanti. Nanti. Iya. Nanti untuk Oke. next. Tapi kita bicara sekarang FIFA Series. Iya. Hanya Ole yang ada di depannya, itu memang ada masalah. Tapi ya, kita harus hanya 2 pertandingan kok kita akan hadapi. Ya. Lawan Saint Kitts pertama, kemudian pemenang Bulgaria lawan Kepulauan Salomon Iya. kan. Coach, solusinya apa kalau kita cuma punya tadi yang Bung Ropan Iya. bilang, Ole. Orat Mangun juga bisa sepertinya untuk taruh di situ. Kalau dia bugar ya? Iya, Iya. kalau dia bugar dia bisa bermain di situ, dan posisi Orat Mangun banyak pemain-pemain yang bisa menggantikannya. Ada pilihan-pilihan Asal dia banyak. fit tuh Bung ya. Asal dia fit. Karena Iya. kita Karena di FC belum Dender tahu dia ini. jarang main kan. Iya, Dengan iya. kondisi pemulihan dia kan. Dia Ditambah cedera- lagi cedera Miliano lama. juga mengalami Miliano. cedera parah. Ya kalau Miliano ada, saya pikir itu kan jauh lebih bagus. Miliano. Untuk dia, sayang dia nggak ada. Dan dia dicederai oleh pemain Bulgaria yang akan menjadi lawan kita nantinya. Kalau kita lolos ke tanggal 30 itu. Itu faktor Iya. nggak sengaja. Bung. Iya nggak sengaja, kebetulan aja mungkin itu kan. Dia mungkin sadar, Disadar, ini wah. lawan saya nanti di Iya. GBK. Petrov. Iya, iya, iya. Iya. Oke, Gitu. kalaupun Ole, mungkin pendamping yang ada di kiri di kanan. Kalau kita Nah, pakai itu yang mesti skema dicari, ya. 3-3. Siapakah di kiri? Orat Mangun belum tentu juga bisa Iya. fit. Belum. Miliano cedera. Iya. Nah, posisi
yang coach lihat siapa? Apakah Sayuri kah? Atau Iya. Aliano kah? Atau Makanya Ethan? saya bilang karakter pemain-pemain yang ada kan kayak Ezra sama Yakob beda. Iya. Egi juga beda kan. Iya, Jadi tergantung coachnya mau cara mainnya bagaimana. Mm. Apa dia mau memang benar-benar mau tajam dari luar atau dari dalam. Karena kayak Yakob harus bermain dari luar. luar. Iya. Kalau Egi bermain dari dalam. Oke, Tinggal- tinggal sama pilihannya. seperti Witan juga kan? Iya, Main sama dari dalam. Dewitan, main dari dalam, bukan main dari luar. Ya. Kalau dari dalam kita punya ada Egi, ada Egi, Witan, ada Iya. Ezra. Ezra. Kalau Ada main dari kakak, luar kita ada Ricky. Sayuri, Iya. Iya. ada Ricky Kambuaya. Ricky Ricky Kambuaya Kambuaya juga bisa main dari dalam atau Iya, dari luar? dari dalam dia. Dari Dia dalam? dari Iya. dalam. Dia main dari dalam. Tapi saya pikir salah satu slot juga yang akan masuk di situ Eliano Reinders. Oh iya, Ya, dia bisa aja bermain dari sisi kanan. Karena Ini kan pemain ini kan kan serba pemain serba bisa bisa. main. Iya. Bisa dia menggantikan posisi Tom Hai juga, Oke. ya di tengah sebagai gelandang serang, tapi Iya. bisa bermain di kanan juga, Ya. ya kan? Kemudian di kiri itu jangan salah, kita tadi bicara ada satu nama juga yang kalau dia masuk ya, Vano. Ya kan? Lili Stefano Lillipali. Iya, dia Ada dipanggil. kan? Dipanggil. Iya, dipanggil. Tapi kan kita belum tahu apakah dia masuk di 23 kan? Iya. Iya. Biasanya kan di posisi itu dia. Iya, Dia agak di iya. agak di Kalau kiri, kita karena dia berkaca kotak kemarin kiri. Dewa lawan klub dari Filipina, Iya. agak berat juga melihat Iya, penampilan Ranger Vano. Manila ya kalah kan. Nah, Iya. main 2-2 kan. Dia banyak dikritik dengan passing-passing yang Iya, salah. padahal biasanya passing dia bagus sebenarnya kan. Iya. Cuma kan ya, Nggak, mengapa lagi iya, off aja. Lagi off. Off mungkin kalau. Iya, tapi kita belum tahu apakah akan masuk enggak. Ya, bisa saja dari sana Egy juga akan masuk, Oke. ya kan? Atau mungkin Dean James yang didorong lebih jauh ke depan kan? Yang lebih bisa saja kan? Lebih cepat kan? Posisi di kiri bisa Verdong. Gitu. Wah itu bisa saling bergantian tuh, Bung. Bergantian berdua tuh. Iya kan? Antara Verdon dan Dean James Iya. di sisi kiri itu kan. Itu cepat sekali tuh. Nanti pemain boy yang Jordi Amat yang masuk di tengah sama Joe Pelupesi kan. Kan lebih Oh, bagus. Pelupesi tidak Enggak tergeser. tergantikan. Tergeser. Iya. Batu karang itu tetap. Tetap ada dia. Iya, nyong ambon, batu karang. Ya kan? Oke. Nah, Bung Ropan, ini Anda di segmen terakhir ini diposisikan sebagai coach JH, Anda berdua. Jadi ada papan tulis di sini dengan alat tulis. Ya. Kita menurut coach Francis siapa kira-kira yang bisa menjadi starter line up? Ya kan dari 41 nama mungkin nggak apa-apa, pilih aja siapa Iya, yang terbaik menurut Anda. Masuk di starting 11 gitu Masuk kan? starting 11. Oh gitu. Oke, kita mulai dari penjaga gawang. Mungkin beda. Penjaga gawang. Penjaga gawang menurut coach Francis siapa yang cocok ini? Ada 5 loh nama di situ. Oke. Mau tulis semua atau cuma satu? Satu aja, Penjaga gawang. satu. Penjaga gawang dulu. Penjaga gawang dulu. Siapa di situ? Bung Ropan? Saya Emil Audero. Emil. Wah, sama kita. Ya, Emil ya, sama. Kasih lihat dong kabarnya. Emil Audero. Audero. Emil. Berarti emang sehati nih. Iya. Oke, kita lihat dari 3 belakang. Back, tengah. tiga belakang karena kita pilih 3-4-3 kan. 3-4-3. Oh. 3 belakang yang kiri siapa? Untuk Oke. untuk sejajar 3 back. Yang kiri. Kiri. Yang kiri. Agak besar ya tulisannya supaya nanti dilihat sama pemirsa juga siapa sih nih. Coach Francis milihnya nih siapa nih? Di antara 3 back ya. Mungkin Coach Francis ingatnya Aples Tecuari ya. Iya. Ya, saya pakai Yasin Habner untuk kalau 3 back. Justin Hubner. Ya. Hubner. Oke, ini saya mau tanya nih, kenapa Justin Hubner ya? Iya. Untuk enggak 3 back kan? Untuk 3 back, 3 back iya. dulu ini kan. Justin Hubner. Iya, Justin Habner. Kelebihan dia apa sih? Ya kaki Bang Ropan? kiri dia kan di posisi kiri kan. Kaki Oke, kiri dia bagus. Kaki kiri dia bagus. Dan pada saat nanti ada set piece dari sepak pojok, dia selalu bisa berada di depan. Ya kan? Oke. Sebagai pemain 2 gol loh di Fortuna Sittard. Berarti kita punya 3 back yang bisa juga maju ke depan. Karena Iya. kalau Elkan Bagot pun main, Oh iya. bola-bola bisa. mati melalui corner kick, Iya. berarti kita punya 4 back yang bisa melakukan Betul. Ya. punya heading ya. Iya. Keuntungan. Oke, kalau melihat Justin Hubner menurut coach gimana? Yang pertama. Dari Ya. sejarahnya dia. Iya. Iya. Ini kayak pemain asli Indonesia. Maksudnya seperti main di Liga Indonesia dia dengan Walaupun fighting walaupun spiritnya yang luar tampaknya biasa. bule gitu Iya. ya. Tapi Ya, mainnya udah kayak udah main di liga kita ini. Ya, secara mental, secara taktikal ini pemain yang dan agresif ya. agresif sekali. Penting kalau Anda main sama dia, Anda kena Ya.
Paling tackling cuma terus. suruh ajar sana. Ajar sana. Oke, back tengah, saya udah tahu lah. Kalau Iya. back tengah, udahlah. Ini kita udah omongin dari Yes. tadi. Ya. Jai Isyas Jai Yes. Isyas. Yes. di antara tengah. Ya. Sama kita. Pemain ini komplit ya Bung ya? Nggak tergantikan lah. Di Sassuolo aja dia bermain terus. Iya, Ya kan? Dipasang oleh Grosso terus. iya. Apalagi di tim nasional. Saya pikir seorang back kalau dia matang di Itali, ya, Iya. apalagi seorang center back, Itali kan tahu sendiri kan Catenaccio-nya kan. berarti backnya. dia semakin Iya. komplit, Betul. iya kan? Iya. Semakin lengkap Iya. sebagai seorang back tengah. Menurut Bung Ropan gimana? Tidak mudah untuk menjadi pemain tetap di sebuah klub di Italia dengan coach pemain belakang seperti Grosso kan. Pemain belakang kan. Iya. Dan Oh, pelatih dia Grosso. Pelatihnya Grosso kan, Fabio Grosso. Hmm. Dan Grosso mempercayakan itu kepada Jai Isyas bermain dengan Muharremovic. Ya, Ya, dari anak dari Juve itu. Dan dia selalu tidak cedera, dia bermain terus. Kecuali ada akumulasi baru dia nggak bermain. Tapi selama ini kan kita tahu Jai Isyas selalu main. Tarik Muharremovic bisa aja nggak main, tapi dia selalu ada di sana. Dan dia dipercayakan. Berarti bagus, dia sangat komplit bermain. Interceptnya bagus, bola atas juga bagus ya. Isi bermain bola dengan baik kali. iya. Dan layak, makanya wajar kalau dia diincar oleh klub-klub besar seperti Inter, Milan, Iya, ya, iya, iya. juga yang mengincar dia. Oke. Ini adalah back modern menurut coach. Seorang Jai Isyas. Punya leadership yang kuat banget. Oke. Ini yang Ya, juga ini yang susah. Ini yang Ini tidak poin- semua back, ya back tengah ya. bagus, tapi Hmm. kemampuan leadernya di lapangan. Leadership itu yang luar biasa. Makanya wajar sebagai kapten ya. Iya. Leadership itu. Oke. Iya. Berarti satu posisi lagi tersisa. Ah, Ya. ini bisa bisa berbeda-beda nih atau mungkin sama nih. Ya, saya ini aja. Bung Ropan Rizky Ridho. Ridho. sama. Nah, itu beda. Pemain ini ya sudahlah ya, Iya. idola sekali Bung Idola. Ropan ya. Idola ini. Hah? Iya. Idola. Sekarang Anda apa? kalau ingat Rizky Ridho, ingat siapa dulu? Ada Zaman-zamannya Anda bermain. Ada pemain satu yang dari Palu. Jet Donald Laalang. Jet Donald. Iya. Mirip-mirip ya? Mirip. Iya. Jet Kemiripannya Donald. apa? Kemiripannya apa? Bermain, punya visi bermain, ya. Oke. Pintar untuk baca bola. Ya. Reading the game-nya bagus itu. Ya. Iya. Serta punya kecepatan dan punya bola udara yang bagus juga. Ridho punya kemampuan duel-duel udara yang Duel bagus. udara bagus. Ya. Oke. Bung Ropan, ya Bung Ropan, kita sudah ngikutin Rizky Ridho Iya. dari sejak dia main di SEA Games, main di AFF, ya kan? Ini pemain yang punya nyali luar biasa, nggak pernah takut. Dan dia cepat untuk melakukan long ball ke depan, cepat sekali. Untuk memberikan umpan juga ke depan, itu Iya, bagus. Itu Ridho, gaya Ridho yang bisa bermain. Dan dia kan selalu bermain dari sisi sebelah kanan. Dia kadang dari behind-nya, dari Iya. belakang dia kadang-kadang Dia bisa muncul. Bisa gitu muncul ya. kan. Iya. Dan makanya Kevin Dix itu merayu dia atau Isyas untuk Anda Main bisa di bermain di Eropa lah. Jangan bermain di sini biar lebih bagus. Karena mereka tahu kapasitas kualitas dari Ridho. Ini Iya. pemain yang sangat baik Iya. untuk level dia. Reading the games Iya. bagus, Iya. nyali Empat. ada, duel bola udara juga bagus. Satu lagi leadershipnya juga Leadership, bagus, iya. ya kan? Iya. Bagus. Leadershipnya bagus. Makanya dia menjadi kapten di Persija Iya. kan. Nah, kalau di empat di Empat. tengah, kita mulai dari kiri siapa, Bung? Ini juga. Atau jadi satu aja. Jadi satu, boleh jadi satu. Empat ya. Empat Iya. di tengah itu siapa aja? Coba, Biar cepat. cepat. Oke. Bung Ropan kayaknya agak mikir, agak sulit nih. Oke. Oke. Mulai dari coach siapa? James, James Diki. Verdong, James Pelupesi. Verdong Pelupesi Dix. Oh, berarti posisi high itu ada di Verdong. Iya. Wah. Dix di kanan. Dix tetap di kanan. Oh, keren ini. Bung Ropan coba. Apa? Saya Verdong, Verdong di kiri. Jordi Amat, Jordi. Iya. Joe Joe Pelupesi dan Dix. Oke. Jadi kita semua berbeda di Berarti ada berbeda di Di- posisinya Haye ya. Iya. Anda Artinya- melihat Jordi. Tadi Ya. Bung Ropan lihat kelebihan Jordi apa tadi? Iya, saya coba melihat dengan dia lebih kuat dalam hal bertahan kan. Karena kan persaingan di belakang nggak ada, jadi dia bagus untuk, Iya, iya. untuk memutus serangan lawan. Saya pikir dia cocok untuk bermain dengan Joe Pelupesi. Walaupun dia tipikal tidak seperti Tom Haye, ya kan, karena dia lebih kuat dalam bertahan. Tom Haye kan pemain yang bisa mengatur ritme di Iya, tengah kan. Gitu. Jadi memang dua-dua lebih bertahan kuat ini. Iya. Gitu. Pelupesi usia sudah 30 tahun lebih. Iya. Iya. Tapi yang semua orang memuji dia
lawan juga segan. Anda sebagai mantan pemain juga melihat Pelupes ini figur pemain gelandang seperti apa, Bung? Ini kalau bisa dia menjadi kapten kedua dia. Karena punya determinasi yang tinggi. Iya. Determinasi yang tinggi. Ya, kalau taktikal apa semua teknik oke. Tapi determinasinya itu nggak mau kalah itu. Punya mental yang sangat kuat banget. Dia juga handal duel berebut bola, Bung. Dia perebut bola memang. Dia Dan perebut bola. keistimewaan dia adalah pemain yang sangat simpel bermain. Tidak banyak, dia dapat bola kasih. Dapat bola, itu kan bagus itu. Nggak bikin ribet bermain di tengah. Iya. Jadi dapat, itu kan main simpel begitu kan. Iya. Enak itu, nggak gampang hilang bola. Iya, benar. Berebut bola, habis direbut dia kasih. Habis Oke. berebut dia kasih gitu. Iya. Oke, posisi depan kita serang depan. 3 Ya, langsung. Langsung. 3 langsung. Posisi depan. Waktu kita tinggal berapa menit lagi, langsung saja. Oh, udah pasti tadi udah diomongin ini. 3 depan ini. Tapi mungkin di kiri kanannya agak berbeda nih ya. Oke, Bung Ropan. Oke, Ricky Kambuaya, Ole, dan Eliano Reinders. Ragnar, Ole, sama Egy. Egy. Iya. Berbeda kita. Ya kan? Bung Jadi Ropan, kita taruh pilihan Ricky ini gimana nih pilihan kakak Ricky. Iya, kakak Ricky. Iya, artinya dia bermain dari luar lebih oke lah. Skill bagus, ya kan? Oke. Kakak Ricky untuk bisa memberikan Berarti saya umpan-umpan. sudah bisa membedakan Anda berdua kalau Coach Francis lebih masuk dari dalam. Iya. Dari dalam. Karena Iya. ada Egy di Egy. situ. Ada Egy kan? Saya dari Bung luar. Ropan lebih suka main di Masuk play. dari luar Tapi bermain. center back, center Iya. power tetap Ole. Ole, tetap. Tetap ada Ole. Waduh. Kalau saya pilih Eliano kan? Eliano Beda. juga punya kecepatan. Iya. Punya crossing yang bagus nggak? Iya, iya, memang posisi dia dari situ Iya. kan? Cut ball-nya bagus Iya, ya. Eliano. Oke. Tidak tergantikan di Persib. Wah, oke, ini semoga apa yang kita omongkan ini bisa memberikan hal yang positif ya. Amin. Ya. Ya, terima kasih Betul. Bung Francis, terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Boy. Kita akhiri sportcast kita malam hari ini. Kita tunggu nanti 23 atau 24 pemain yang dipres dari Ya. 41 siapa saja. Kita tunggu nih. Siap. Ya kan, yang pasti kita berharap Coach JH independen. Ya. Tidak dipengaruhi oleh suara-suara Iya, apapun. Betul. Dia dengan tim pelatih yang memilih. Ya. Yes. Begitu Bung Ropan. Siap. Begitu Siap. Francis ya. Iya. Sampai jumpa minggu depan.